Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rayhan Kostela. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dalam membuat program sederhana menggunakan code block bahasa C. Di sini tugas mandirinya yang diberikan ada 3, dan saya juga sudah mempersiapkan programnya. Dan saya akan menjelaskan tahap bertahap. Pertama, dari tugas mandiri yang pertama. Buatlah program menghitung luas persegi panjang dengan inputan dari user. Contohnya seperti ini. Ya, begini tampilannya. Tampilan awalnya seperti ini. Pertama, saya memasukkan integers, yaitu panjang, lebar, dan luas. Di printf yang pertama, saya menulis judul seperti biasa. Berikut ini adalah program menghitung luas persegi panjang. /n sebagai enter. Ini ya untuk hiasan seperti kayak pagar gitu, supaya memilih antara judul dengan program yang akan kita buat. Selanjutnya masukkan panjang, dan di bawahnya scanf. Scanf ini berguna untuk memunculkan inputan dari user, dimana masukkan panjang ini nanti kita yang mengetik sendiri, atau bahasa kasarnya kita yang buat sendiri. Dia nggak muncul seperti bahasa-bahasa program yang sebelumnya, dimana langsung memunculkan. Jadi di sini kita harus mengetik inputannya sendiri dari user, dari keyboard. Jadi %i, dan panjang. Karena ini scanf, jadi harus menggunakan dan, seperti yang di contoh video. Yang kedua, printf, masukkan lebar, sama seperti yang di atas. Di bawah juga scanf %i karena masih dalam integers, panjang, lebar, dan luas. Dan dan lebar. Selanjutnya luas sama dengan panjang dikali lebar. Terus printf yang di bawah ini akan menampilkan hasilnya, itu luas persegi panjang adalah %i, luas, dimana persennya akan nanti ditampilkan sama dengan ini, hasil dari panjang dikali lebar. Saat kita buat dan run, tampilannya akan seperti ini. Masukkan panjangnya, kita ikuti contoh saja, yaitu 12 dengan 2. Panjangnya 2, 12, dan lebarnya 2. Dan hasilnya akan seperti ini. Luas persegi panjang adalah 24. Lanjut ke contoh kedua. Ya, di tugas mandiri kedua ini kita membuat program menghitung gaji karyawan. Pertama, uang lembur sama dengan jam dikali 3% gaji pokok, tunjangan sama dengan 25% dari gaji pokok, uang makan sama dengan total masuk kerja dikali 25%. Ini contohnya. Tampilannya seperti ini. Integers, di inputan saya masukin karakter sebagai awalan, yaitu nama dengan maksimal 50 huruf. Integers awal saya tulis gaji sebagai gaji pokok. Ini saya tulis ini kayak bahasa programnya supaya kita menandai ini program yang mana, supaya kita tidak bingung. Yang selanjutnya lembur sebagai jam lembur, total sebagai total masuk kerja, W sebagai uang lembur, X sebagai tunjangan, Y sebagai uang makan, Z sebagai total gaji. Langsung kita tampilan awal, yaitu seperti biasa judul. Printf pertama, masukkan gaji karyawan. Di sini saya tidak menggunakan scanf dan saya menggunakan gets karena di sini bertipe data karakter. Dimana kalau karakter kita harus menggunakan gets. Printf yang kedua, masukkan nominal gaji pokok seperti biasa scanf %i, dan gaji. Di sini nanti kita akan menampilkan gaji yang di sini. Printf selanjutnya itu memasukkan jam lembur. Nanti tampilannya kita ketik %i dari sini, lembur. Printf masukkan total masuk kerja. Scanf yang selanjutnya sama seperti di atas, %i juga karena masih dalam integers, dan total. Di sini total. Selanjutnya pembatas, tidak bingung.
Selanjutnya buat bagian W, X, Y, dan Z. Saya membuat ini sebagai pemisalan dan ini adalah hasil dari pemisalan tersebut. Pertama W, dimana itu sebagai uang lembur. Di sini uang lembur dapatkan dari jam dikali 3% gaji pokok. Jadi di sini jam lembur kita dikali gaji dikali 3%, 3/100. X gaji, X sama dengan tunjangan, di mana tunjangan itu 25% dari gaji pokok. Sini gaji dikali 25/100. Selanjutnya Y sebagai uang makan. Di sini uang makan itu total masuk kerja dikalikan dengan 25.000. Selanjutnya Z sebagai gaji. Gaji atau total gaji itu dari gaji ditambahkan dengan uang lembur, ditambahkan tunjangan, dan ditambahkan uang makan. F selanjutnya untuk menampilkan hasil-hasilnya. Pertama nama karyawan, persen S karena karakter, jadi kita menggunakan persen S, koma nama, supaya menampilkan nama saat kita menginputkan namanya siapa sebentar. Selanjutnya gaji pokok sama dengan persen I, karena integers, koma gaji, sebentar kita menginputkan gajinya berapa, kita ikuti contoh saja. Tunjangan persen I juga, X, uang lembur sama dengan persen I juga, W sebagai W dia tunjangan, uang makan sama dengan persen I sebagai Y, uang makan ya. Di sini total gaji yang terakhir sebagai Z, total gaji. Saat kita build and run, kita ikuti contoh. Namanya Farhan Hadi Wariwan, gajinya sebanyak 2.500.000, jam lemburnya 3 jam, dan total masuk kerja 23 kali. Ya, tampilannya seperti ini. Nama karyawannya Farhan Hadi Wariwan, gaji pokok sama dengan 2.500.000, tunjangan sama dengan seperti yang tadi saya bilang, tunjangan itu berasal dari 25% dari gaji pokok. Jadi 2.500.000 dikalikan 25% hasilnya 6.625.000. Uang lembur berasal dari jam dikali 3% gaji pokok, yaitu 3 jam dikali 3% dari gaji pokok akan mendapatkan hasil 2.225.000. Di sini salah ya, salah penulisan. Di sini harusnya 225.000 bukan 2.250.000. Selanjutnya uang makan. Uang makan sama dengan total masuk kerja dikalikan dengan 25.000. Total masuk kerjanya 23 dikalikan dengan 25.000 hasilnya 575.000. Dan total gaji semua ditambahkan dan hasilnya menjadi 3.925.000. Ya, selanjutnya tugas mandiri ketiga. Saya pause dulu karena batas Bandicam hanya 10 menit. Saya akan lanjut di video selanjutnya. Baik, lanjut. Di sini selanjutnya itu tugas mandiri yang ketiga. Di sini buatlah program data point tag mahasiswa. Contohnya seperti ini tampilannya. Saya juga sudah mempersiapkan programnya. Tampilannya seperti ini. Di sini kita menggunakan include string karena tipe datanya yaitu tipe data string. Di inputan pertama yaitu karakter, pertama nama sebanyak 50, kegiatan 1 50, kegiatan 2 50, dan kegiatan 3 50. Integers yang pertama ada poin 1, poin 2, dan poin 3, dan integers yang kedua ada total. Seperti biasa ada printf pertama, judulnya. Di sini ada sebuah perintah baru yaitu ff/stdin. Penjelasannya saat sudah di bawah sini. Selanjutnya printf masukkan nama mahasiswa. Yang di sini tidak menggunakan scanf seperti program sebelumnya yang program gaji, karena di sini tipe datanya yaitu karakter bukan integers. Jadi menggunakan gets. Nah, di sini kenapa saya menggunakan ff/stdin perintah tersebut?
karena perintah tersebut dapat menampilkan ini gets namanya ini akan dapat terinput semua, muncul semua saat kita input dari user. Yang kedua, selanjutnya printf masukkan nama kegiatan, gets kegiatan 1, fflush_stdin ini sudah mencakup semuanya sampai sini. Kegiatan 1, selanjutnya printf masukkan point tag yang didapatkan, inputan dari usernya menggunakan %i di koma dan point 1. Selanjutnya ya ini fflush_stdin saya cakup ke dalam program yang kedua di sini. Kedua, printf masukkan nama kegiatan, gets kegiatan 2, yaitu seperti yang saya bilang gets, saya menggunakan gets bukan scanf karena tipe datanya karakter. Sedangkan di masukkan point tag, di sini saya menggunakan scanf karena tipe datanya integers. Dan point 2. Selanjutnya yang ketiga, saya menggunakan fflush_stdin lagi supaya memunculkan nama kegiatannya secara menyeluruh. Nah, ini kegiatan 3 menggunakan gets karena tipe datanya karakter. Printf yang selanjutnya masukkan point tag yang didapatkan dengan inputan scanf %i. %i karena integers, menggunakan bilangan integers, koma point 3. Di sini totalnya sama dengan point 1 ditambah point 2 ditambah point 3. Di sini tipe datanya integers. Selanjutnya garis untuk memisahkan. Nah, di sini tampilan hasilnya nanti printf utama yaitu mahasiswa Adi Purnomo mempunyai total tag %i, di mana %i ini nanti hasil dari total di mana nanti ini point 1 ditambah point 2 ditambah point 3. Printf selanjutnya itu 1, 2, dan 3 akan menampilkan masing-masing kegiatan. Yang point 1 menggunakan %s karena tipe datanya karakter. Jika tipe datanya integers maka menggunakan %i, koma kegiatan 1. Di sini nanti %s akan menampilkan kegiatan 1. Di mana kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 nanti akan saya input setelah build and run. Mungkin tampilannya seperti ini saja. Mari kita coba build and run. Ya, tampilannya seperti ini. Kita ikuti contoh. Ya, kita ikuti contoh saja. Di sini nama mahasiswanya Adi Purnomo. Nama kegiatannya juara 1 lomba program nasional. Point tag yang didapatkan sebanyak 20. Di sini juara 1 lomba fotografer. ITTS. Point tag yang dihasilkan yaitu 10. Selanjutnya mengikuti webinar nasional. Mendapatkan point tag sebanyak 5. Dan saat enter selanjutnya akan menampilkan semuanya. Di sini mahasiswa Adi Purnomo mempunyai total tag 35 yang terdiri dari ini juara 1 lomba program nasional, juara 1 lomba fotografer ITTS, dan mengikuti webinar nasional. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau terbata-bata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.